Sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ripka Natalia Romangan, NIM 2314201034 dari kelas A1 semester 2, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membahas materi mengenai stroke dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Eskap MKes. Definisi: stroke merupakan kegawat daruratan neurologi yang mendadak atau akut karena oklusi dan hipoperfusi pada pembuluh darah otak, sehingga jika tidak segera diatasi, maka akan terjadi kematian sel dalam beberapa menit. Kemudian akan menimbulkan defisit neurologis dan menyebabkan kecacatan atau kematian. Sedangkan menurut Irfan, stroke adalah gangguan fungsi saraf yang disebabkan oleh gangguan aliran darah dalam otak yang dapat timbul secara mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat dalam beberapa jam dengan gejala atau tanda-tanda sesuai dengan daerah yang terganggu. Etiologi penyebab stroke menurut Randy dan Margaret. A. Infark otak 80%. 1. Emboli. Emboli kardiogenik, fibrilasi, atrium dan aritmia lain, trombus mural dan ventrikel kiri, penyakit katup mitral atau aorta, endokarditis, infeksi atau non-infeksi. 2. Emboli paradoksal. Emboli arkus aorta, aterotrombotik atau penyakit pembuluh darah sedang besar. Penyakit ekstrakanial, arteri karotis interna, arteri vertebralis. 3. Penyakit intrakranial, arteri karotis interna, arteri cerebri interna, arteri basilaris lakuner, okulasi arteri performa kecil. B. Pendarahan intracerebral. Tanda dan gejala. Setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada setiap pengidap. Namun biasanya stroke terjadi secara mendadak. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu 1. Salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut dan mata tampak terkulai. 2. Pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. 3. Ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali, meski pengidap terlihat sadar. Sementara itu, gejala dan tanda stroke lainnya adalah 1. Mual dan muntah. 2. Sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada leher dan pusing, seperti berputar. 3. Mengalami penurunan kesadaran. 4. Sulit menelan, sehingga mengakibatkan tersedak. 5. Mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi. 6. Mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Komplikasi. Stroke dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang sebagian besar membahayakan nyawa. Beberapa komplikasi stroke yang bisa terjadi adalah deep vein thrombosis, hidrosefalus, pneumonia aspirasi, kelumpuhan atau cacat permanen, kesulitan menelan atau berbicara. Pemeriksaan penunjang. Menurut Padilla, pemeriksaan penunjang pasien stroke terdiri atas A. Diagnostik, scan kepala, angiografi cerebral, EEG 44, fungsi lumbal, MRI, dan X-ray tengkorak. B. Pemeriksaan laboratorium, hitung darah lengkap, kimia klinik, massa protombin, urinalisasi. Patofisiologi. Stroke didefinisikan sebagai ledakan neurologis mendadak yang disebabkan oleh gangguan perfusi melalui pembuluh darah ke otak. Penting untuk memahami anatomi neurovaskular untuk mempelajari manifestasi klinis stroke. Aliran darah ke otak diatur oleh 2 karotis interna di anterior dan 2 arteri vertebralis posterior, lingkaran Wills. Stroke iskemik disebabkan oleh kurangnya suplai darah dan oksigen ke otak.
Stroke hemoragik disebabkan oleh pendarahan atau kebocoran pembuluh darah.